Jazakallahu khairan, Mas Rinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya mu'allima Sulaiman 'allimna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, Ibu Direktur, kemudian Bapak Wakil Direktur, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati beliau meskipun belum hadir ya mungkin. Kemudian para dosen, Pak dosen, Pak Gunawan dan teman-teman yang lain, kemudian para karyawan, karyawati, Polimarin, kemudian tidak lupa Mas Rinto yang semoga senantiasa dirahmati, disayangi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada panjenengan semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai, bertakwa dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi banyak orang, bertakwa dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi longgar, bertakwa dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah itu ada dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Dan kita berusaha meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada dua jenis larangan, larangan haram dan larangan makruh. Maka barang siapa yang dia bisa melaksanakan perkara wajib dan perkara sunnah, dan bisa meninggalkan perkara haram dan perkara makruh, maka dia telah menjadi orang yang bertakwa. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedikit nasihat dari saya, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita taati, janganlah kita bermaksiat kepadanya. Hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ingat, janganlah kita melupakannya. Hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita syukuri dan janganlah kita mengkufurinya. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah Bapak Ibu Polimarin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Rinto selaku moderator, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah membahas dosa besar pertama yaitu meninggalkan sholat, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita masuk dosa besar yang kedua yaitu warahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman di mana kita dimotivasi untuk berhutang. Bahkan seolah-olah kita diajak untuk berhutang. Bahkan seolah-olah kita diwajibkan untuk berhutang. Dahulu ketika ada ABRI atau TNI masuk desa, kata orang itu bagus. Ketika
pembangunan masuk desa itu bagus. Ketika koran masuk desa itu bagus. Tetapi ketika bank mulai masuk desa, bank-bank mulai masuk desa, ini menjadi masalah tersendiri. Karena dengan adanya bank-bank masuk desa, banyak masyarakat kita yang termotivasi untuk berhutang. Apalagi di situ ada riba. Sebagai seorang muslim, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian kita akan ditanya, diaudit, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Kemudian kita akan meniti jembatan apakah kita masuk neraka, ini kita belum tahu. Yang jelas kita sebagai muslim harus peduli, harus tidak boleh cuek, tidak boleh merasa masa bodoh terhadap nasib kita di akhirat. Karena kebahagiaan kita, keselamatan kita, keamanan kita di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat, ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini manusia sering tidak peduli dengan nasibnya di akhirat. Di antara bentuk ketidakpedulian seseorang terhadap nasibnya di akhirat adalah bermudah-mudahan berhutang. Bermudah-mudahan untuk berhutang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya kita akan sampaikan dulu ada dua jenis hutang. Ada dua jenis hutang. Yang pertama dalam bahasa Arab, hutang yang pertama itu namanya adalah dainun. Dainun. Yaitu kullu ma sabata fi zimmah. Ini makna dari dainun. Kullu ma sabata fi zimmah. Yaitu segala atau semua bentuk tanggungan yang menjadi kewajiban kita tanpa melihat sebabnya. Kita ulangi. Yang pertama adalah dain, ini hutang pertama dain, yaitu semua bentuk tanggungan, bentuk kewajiban kita yang harus kita tunaikan tanpa melihat sebab. Sebabnya mungkin bermacam-macam ya. Misalkan contoh, ada orang dia membeli mobil dengan kredit, maka dia punya hutang kepada dealer. Meskipun dia tidak pernah berhutang kepada dealer. Akadnya jual beli, tapi karena kredit, maka dia dianggap dia punya hutang kepada dealer. Meskipun dia tidak pernah berhutang uang kepada dealer, tapi dia membeli mobil secara kredit kepada dealer. Selama belum lunas, maka dia dianggap punya hutang kepada dealer. Contoh yang lain, misalkan ada seseorang, dia merusak barangnya orang lain, dan orang lain itu dia tidak terima, dia minta ganti. Maka si A ini, orang ini dia punya hutang kepada orang tersebut untuk mengganti barang yang dirusak. Si A misalkan dia menghilangkan barangnya si B dan si B menuntut untuk dikembalikan. B tidak ikhlas, tidak ridho, maka si A ini dia punya hutang untuk mengembalikan barangnya B meskipun A belum pernah tidak berhutang uang kepada si B, tapi dia dianggap punya hutang kepada B karena dia telah menghilangkan barangnya B. Jelas sih? Contoh yang lain, misalkan ada seorang suami, dia 1 tahun tidak memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian selama 1 tahun ini istrinya mencari makan sendiri, bekerja sendiri. Maka dalam Islam 1 tahun ini suami itu punya hutang kepada istrinya, yaitu hutang nafkah. Maka wajib untuk dibayar. Ini makna dain ya. Contoh yang lain, misalkan ada seseorang yang dia wajib zakat, tapi dia tidak zakat ya, tidak zakat sampai 3 tahun, 2 tahun, maka dia dihitung dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh yang terakhir, misalkan ada seorang bos, seorang juragan, dia punya karyawan, karyawannya sudah bekerja tapi tidak digaji, maka dia punya tanggungan, dia punya hutang kepada karyawannya yang belum digaji. Jelas sih? Ini makna hutang secara umum, luas. Nah, kemudian ada peribahasa al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Nah, sama, orang yang sudah berjanji, dia punya kewajiban untuk menepati. Meskipun dia tidak pernah berhutang uang, tapi dia punya hutang, yaitu hutang janji. Kemudian yang kedua, hutang jenis kedua adalah qardun. Qaf, ra, dun, qardun. Yaitu utang secara sempit. Inilah hutang yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu tukar menukar uang atau pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam uang. Akad utang piutang yang sering kita kenal. Saya utang kepada si A uang 1 juta. Ini namanya qard. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Ada 2 jenis hutang. Baik jamaah yang berbahagia, kemudian apakah kita boleh berhutang? Yang kita bahas yang kedua adalah apakah kita boleh berhutang? Tidak ada dalil larangan untuk berhutang. Jadi tidak ada dalil yang melarang kita untuk melakukan hutang piutang. Boleh. Jadi hukum asal berhutang itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, tetapi tidak dianjurkan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan sebuah doa agar kita berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maghram. Maghram itu bangkrut gara-gara hutang. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad juga mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhula'id dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita berdoa berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Ini hukum hutang itu hukum asalnya adalah tidak dilarang, tidak dilarang. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika meninggal dunia beliau memiliki hutang. Ini dikisahkan oleh Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Aisyah pernah bercerita, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin. Hadis Al-Bukhari. Kata Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beliau meninggalkan hutang, yaitu hutang 30 sok gandum kepada orang Yahudi dengan barang gede berupa baju besi atau baju perang. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga beliau di akhir hayat beliau berhutang. Bahkan beliau meninggalkan hutang dalam kondisi sudah meninggal dunia dan ditebus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para ulama menjelaskan kepada kita dari kisah ini, dari kisah hutangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu boleh berhutang dengan 3 syarat. Ini ijtihad para ulama melihat kasus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu boleh berhutang dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat. Seperti yang kita lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhutang itu dalam kondisi darurat untuk makan. Nabi utang 30 sok gandum, sok gandum. Jadi Nabi utang untuk hidup, bukan
hutang untuk membeli rumah, hutang untuk membeli HP, tentu tidak ya. Nabi hutang bukan untuk gaya hidup, tapi Nabi hutang untuk hidup. Karena istri Nabi itu 9, belum nanti anak bawaan, kemudian Nabi sudah sepuh, Nabi juga tidak bekerja, Nabi sibuk berdakwah, sehingga Nabi butuh gandum untuk makan keluarga beliau. Jadi yang pertama, kita boleh berhutang, kata para ulama, melihat kasusnya Nabi ini, pertama dalam kondisi darurat, dalam kondisi kepepet, terdesak, dalam kondisi darurat. Ya. Sekarang standar darurat. Dalam Islam, standar darurat itu apabila hilang salah satu dari 5 perkara. Jadi kalau dalam kondisi darurat, kapan seseorang itu dibilang kondisi darurat, itu standarnya adalah apabila hilang salah satu dari 5 perkara, yaitu agama, harta, akal, nasab, atau nyawa. Kalau salah satu dari ini hilang, maka orang itu boleh berhutang. Boleh berhutang. Sebelumnya saya sampaikan di sini, jamaah yang berbahagia. Seseorang itu ketika dia tidak mampu, ketika dia miskin, itu dia diizinkan 2 hal. Seseorang ketika dia miskin, tidak mampu makan, ekonominya lemah, ya, dia butuh nafkah, tapi dia fakir, itu dia diizinkan 2 hal. Yang pertama adalah meminta. Jadi boleh seseorang itu meminta kepada orang lain. Hukum asal meminta itu haram. Tidak boleh kita meminta kepada orang lain. Hukum asal meminta-minta itu haram. Boleh meminta kapan? Dalam kondisi ketika darurat. Jadi boleh meminta. Oke, makanya orang yang dalam kondisi darurat itu dia boleh meminta, tapi sebatas untuk menghilangkan kondisi darurat. Contoh misalkan, si A ini dia sangat miskin. Dia miskin, dia sepuh, keluarganya mungkin tidak ada, dia butuh makan, dia butuh kebutuhan pokok, ya. Kemudian dia boleh meminta-minta, boleh mengemis dia boleh mengemis, dia boleh meminta, ya. Misalkan kebutuhan sehari, misalkan 50.000, maka tatkala dia mengemis, meminta-minta itu sudah mendapatkan 50.000, maka dia selebihnya dia tidak boleh meminta lagi. Paham ya? Ketika dia sudah mendapatkan 50.000 untuk kebutuhan sehari itu, maka dia tidak boleh mengemis lagi. Atau dia bisa mendatangi takmir, dia mendatangi lazis, atau dia mendatangi orang kaya yang dia sudah wajib zakat, maka hukumnya boleh. Boleh. Yang kedua, orang yang tidak mampu, orang yang fakir, miskin. Yang pertama tadi meminta, yang kedua adalah berhutang. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu memilih opsi yang kedua. Nabi tidak meminta, tapi Nabi berhutang. Apakah Nabi tidak punya sahabat yang kaya? Banyak, banyak. Tapi Nabi tidak meminta, karena meminta itu bisa menghinakan dirinya, bisa menurunkan wibawa, muru'ah, kehormatan seseorang. Maka Nabi tidak meminta kepada para sahabat, tapi Nabi milih opsi yang kedua, yaitu berhutang. Berhutang. Padahal banyak para sahabat yang kaya raya. Baik, kita kembali ke materi yang awal tadi. Jadi seseorang itu dia boleh berhutang sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika kondisinya darurat. Tadi kondisi darurat itu ketika hilang salah satu dari 5 hal. Hilang agama. Kalau dia tidak berhutang maka dia murtad. Nah, maka dia boleh berhutang. Kalau dia tidak berhutang maka dia mati, hilang nyawa, maka dia boleh berhutang. Kalau dia tidak hutang, dia bisa gila, bisa gendeng, berarti hilang akal, maka dia boleh berhutang. Kalau dia tidak hutang, maka nyawa istrinya bisa hilang, misalkan. Maka dia boleh berhutang dalam rangka menyelamatkan jiwa, dan seterusnya.
Ini kondisi darurat. Ya. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan, apakah kita boleh berhutang untuk membeli rumah? Nah, sekarang kita tanya, apakah punya rumah itu darurat? Apakah kita wajib punya rumah? Jawabannya tidak. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan kita untuk punya rumah. Jelas sih? Tidak wajib punya rumah. Jadi membeli rumah dengan cara berhutang ini sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, sebenarnya tidak dianjurkan. Yang wajib itu kita memberi tempat tinggal kepada istri dan anak, bukan memberi rumah. Yang penting itu istri kita, anak kita itu bisa tinggal di suatu tempat. Dan tempat tinggal kan tidak harus beli, bisa kontrak, bisa sewa, bisa numpang, ya. Bisa numpang ke mertua, bisa numpang ke orang lain, dan seterusnya. Ya. Intinya kita tidak wajib membeli rumah dalam rangka untuk tempat tinggal istri dan anak. Tapi kita wajib memberi tempat tinggal kepada istri dan anak. Dan punya rumah itu tidak sama dengan punya tempat tinggal. Jelas ya? Kemudian boleh nggak kita berhutang untuk membayar SPP anak, untuk menyekolahkan anak? Jawabannya tadi kembali ke yang pertama tadi. Apakah membayar SPP menyekolahkan anak itu kondisi darurat? Apakah hukumnya wajib? Jawabannya dirinci. Anak kita sekolah itu yang dipelajari apa? Yang dipelajari apa? Kalau yang dipelajari anak kita ketika dia sekolah itu pelajaran-pelajaran yang tidak wajib untuk dipelajari, maka tidak boleh berhutang untuk membayar SPP atau menyekolahkan anak kita. Tapi ingat ini saya bilang tidak boleh di sini bukan berarti haram, bukan berarti haram. Dan ini pendapat ijtihad ulama, bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis. Ketika saya bilang tidak boleh berhutang, bukan berarti haram. Artinya bisa jadi tidak dianjurkan. Jadi gini Bapak Ibu, belajar itu hukumnya ada dua. Belajar agama itu hukumnya dua. Ada yang wajib, fardu ain, ada yang tidak wajib, ada yang tidak wajib. Kapan seseorang itu wajib belajar ilmu agama? Cirinya dua. Kapan seseorang itu wajib belajar ilmu agama atau kapan seseorang itu wajib mempelajari ilmu agama? Yaitu tatkala dia tidak mempelajari ilmu itu, dia akan terjatuh kepada perkara haram atau dia tidak bisa melakukan perkara yang wajib. Maka dia wajib untuk belajar ilmu tersebut. Saya ulangi, kapan kita wajib belajar ilmu agama? Ilmu agama yang mana sih yang wajib kita pelajari? Nah, gitu aja. Ilmu agama yang mana? Apakah semua ilmu agama wajib kita pelajari? Jawabannya tidak. Tidak. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama yang apabila kita tidak mempelajarinya, kita bisa terjatuh kepada perkara haram atau kita tidak bisa melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Contoh, kalau panjenengan tidak belajar ilmu wudhu, maka panjenengan tidak bisa berwudhu dengan benar, dengan baik. Kalau wudhunya tidak baik, tidak benar, tidak sah, maka sholatnya batal. Dan sholat itu hukumnya wajib. Berarti jenengan dan saya wajib belajar ilmu berwudhu. Makanya jenengan tidak wajib untuk belajar ilmu sholat taraweh, sholat witir, sholat ba'diyah itu tidak wajib dipelajari sebenarnya. Karena hukumnya sunnah. Sholat witir itu kan hukumnya sunnah. Maka belajar
fikih tentang sholat witir itu hukumnya sunnah. Bagi masyarakat umum ya, sholat duha itu hukumnya sunnah. Maka belajar fikih tentang sholat duha hukumnya tidak sampai derajat wajib. Tapi belajar ilmu sholat zuhur, belajar ilmu sholat asar, belajar ilmu zakat, itu wajib bagi orang yang dia sudah wajib zakat. Kalau kita misalkan ada orang yang dia miskin, dia tidak wajib haji karena dia tidak mampu. Dia mungkin maaf ya, dia sudah sepuh, mungkin dia cacat, mungkin dia miskin. Dia bukan orang yang wajib haji, maka dia tidak wajib belajar ilmu haji. Tapi bagi orang yang sudah mampu, kaya, sehat, dia mampu berhaji, maka dia wajib belajar ilmu haji. Karena kalau dia tidak belajar ilmu haji, dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar karena hukumnya wajib. Jelas sih. Misalkan besok mau puasa Ramadan. Nah, jenengan kalau tidak belajar ilmu puasa Ramadan, maka dipastikan atau dugaan kuat puasa jenengan tidak sah. Maka jenengan wajib untuk belajar ilmu fikih tentang puasa Ramadan. Ada seorang suami, dia ingin mencerai istrinya, maka suami ini wajib belajar ilmu cerai. Apa? Kalau dia tidak belajar ilmu cerai, nanti dia pasti akan mencerai istrinya dalam kondisi salah. Berarti dia melaksanakan perkara haram, maka dilarang. Jelas sih. Jadi tergantung. Nah sekarang, kalau anak kita sekolahnya itu ketika dia sekolah, ketika dia kuliah yang dipelajari ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang wajib, maka jadi dia boleh untuk dihutangkan. Tapi kalau ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang tidak wajib dipelajari, maka para ulama melarang sampai hutang-hutang untuk membiayai sekolah. Jelas sih. Kemudian boleh nggak kita berhutang untuk misalkan ketika istri melahirkan, kita lihat apakah kondisi darurat, istri melahirkan, kemudian kita berhutang untuk membiayai. Ini mungkin darurat, ya. Kalau tidak ditangani dokter, maka bisa meninggal, maka kita boleh berhutang. Sekarang pertanyaan lagi, apakah boleh kita berhutang untuk modal usaha? Boleh nggak berhutang untuk modal usaha? Maka jawabannya setahu saya ketika kita mau berbisnis itu modal pertama bukan uang, tapi skill, keahlian. Banyak orang yang dia memulai usaha dengan tanpa modal uang, tapi dengan modal skill, modal keterampilan, modal keahlian, modal hobi. Yang kedua, kata para ulama, kapan kita boleh berhutang? Yang kedua adalah dalam kondisi ketika kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, kita boleh berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Standar kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, kita tidak bisa hidup secara normal. Itu definisi kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan darurat, itu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, kita bisa mati tadi. Bisa hilang nyawa, bisa hilang akal, bisa hilang agama. Tapi kalau kebutuhan pokok itu apabila tidak terpenuhi, kita masih bisa hidup, tetapi tidak normal. Contoh, jadi hidup kita menjadi sulit, susah, ribet, menjadi tidak normal, tidak sebagaimana teman-temannya. Misalkan contoh, sekarang kan KBM, sekolah-sekolah masih online, masih daring. Ada seseorang, dia misalkan anaknya 3, SD, SMP, SMA. Kemudian semua anak butuh HP Android untuk proses pembelajaran KBM. Ternyata HP-nya cuma satu, gantian anak kedua, anak pertama, anak kedua, anak ketiga gantian. Ini menjadi sulit.
Ya dengan HP1 untuk 3 anak ini proses belajar ya mungkin bisa, tapi tidak normal, gantian, sulit. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka orang tua boleh berhutang untuk membeli HP. Jelas ya? Kemudian contoh yang lain misalkan ada seseorang, anaknya misalkan 5. Anaknya 5, A, B, C, D, E. Kemudian dia kalau pergi kemana-mana, dia sering safar, dia pergi mudik dan seterusnya, itu dia naik motor. Ya, secara normal kalau anaknya 5, istrinya 1, naik motor roda 2, 1 motor tentu tidak normal. Ya, tidak normal. Maka orang seperti ini dia boleh berhutang. Karena kalau dia tidak punya mobil, 5 anak, 1 istri, 1 motor, ya tidak normal, sulit, gitu, sulit, repot hidupnya. Maka dia boleh hutang untuk membeli mobil. Jelas ya? Contoh yang lain misalkan ada satu keluarga, misalkan anaknya 3, bapak, ibu, atau suami, istri, anaknya 3. Kemudian suaminya misalkan kerja di mana? Misalkan rumahnya Tembalang, misalnya rumahnya Tembalang, seperti saya misalkan. Suaminya bekerja di Genuk. Anak pertama kuliah di IAIN, UIN Wali Songo. Kemudian anak kedua kuliah di Unisula Kaligawe. Anak ketiga sekolah SMA 1 misalkan. Motornya cuma 2 misalkan. Motornya cuma 2, yang satu dipakai bapak, yang satu dipakai anak pertama. Nah, anak kedua yang mau kuliah di Unisula kesulitan. Mungkin dia bisa, mungkin dia bisa, tapi kesulitan, naik angkot, telat dan seterusnya. Atau mungkin anak ketiga masih SD, ibunya harus nganter telat dan seterusnya. Nah, maka ini berarti dia hidup kondisi tidak normal, maka boleh berhutang. Boleh, tidak wajib, boleh berhutang. Kemudian yang ketiga, ya syarat yang ketiga boleh berhutang kata para ulama adalah kita punya aset. Kita punya aset. Aset itu ada 2 jenis, aset ada 2 jenis, yaitu aset yang hari ini itu sudah ada. Jadi saat kita hutang hari ini, hari Jumat kita hutang, sekarang kita punya aset, misalkan rumah, HP, mobil, motor, ini aset. Atau aset yang sekarang belum ada tapi ada ketika jatuh tempo. Jadi ada 2 jenis aset. Hari ini hari Jumat kita hutang. Kita nggak punya rumah, misalkan nggak punya mobil, nggak punya aset, nggak punya tanah, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya HP, nggak punya aset. Tapi bulan depan jatuh tempo untuk pelunasan, kita punya aset. Misalkan asetnya apa? Mau dapat warisan misalkan. Atau mungkin gaji ke-13 atau bonus perusahaan. Nah ini maka berarti dia punya aset, maka dia boleh berhutang. Makanya para ulama melarang seseorang yang dia tidak punya aset untuk berhutang. Contoh-contoh, ada orang dia nggak punya gaji, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, dia nggak punya aset. Maka para ulama mengharamkan orang seperti ini untuk hutang. Orang seperti ini besar kemungkinan nanti tidak bisa membayar. Orang seperti ini itu bukan hutang, tapi dia minta terus terang kepada orang yang kaya. Wahai Pak Haji, terus terang saya nggak punya penghasilan, nggak punya gaji, nggak punya pekerjaan, nggak punya aset sama sekali. Saya minta seperti itu. Atau kalau dia mau hutang boleh, tapi asalkan dia terus terang. Tapi kalau dia diam-diam maka hukumnya tidak boleh. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu dibawa mati, hutang itu dibawa mati. Kalau di dunia tidak selesai, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Oleh karena itu kita hendaknya waspada, hati-hati dengan hutang. Jangan sidik-sidik hutang, jangan menggampangkan hutang. Hutang untuk gaya hidup ini hukumnya tidak boleh. Ada beberapa dalil bahwa orang yang sengaja tidak membayar hutang padahal dia mampu, itu dia mendapatkan ancaman siksa yang sangat berat.
Di antara dalilnya yang pertama adalah dalil bahwa orang yang dia berhutang padahal tapi dia mampu melunasi tapi dia tidak melunasi, ya, maka dia terancam dengan dosa besar. Yang pertama dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang pertama hadis dari Jabir. Jabir menceritakan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang dia meninggal dunia, kemudian dia sudah dimandikan, dikafani, kemudian setelah dikafani Nabi kita Muhammad dipanggil untuk mensolati. Sebelum mensolati Nabi kita Muhammad bertanya, "A'alaihi dainun?" Apakah dia punya hutang? Maka para sahabat menjawab, dinaroni. Ya Rasul, dia punya 2 dinar hutang. Dia punya hutang 2 dinar. Dinar itu mata uang zaman dulu. Okay? 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas 900 ya sekitar 8 juta, 9 juta, 2 dinar. Hutangnya sekitar 8 sampai 9 jutaan. Nah, kemudian fansorofa, maka Nabi pun melengos. Maka Nabi kita Muhammad pun berpaling. Beliau tidak mau mensolati jenazah tersebut. Fatahammaluha Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah pun berani mau menanggung hutang orang tersebut. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fasolla alaihi. Maka setelah itu Nabi kita Muhammad baru mau mensolati jenazah tersebut. Ini dalil bahwa orang yang dia punya hutang itu ternyata bukan perkara sepele, bukan perkara ringan, sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah orang yang meninggal dunia dengan membawa hutang. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, orang yang mati membawa hutang statusnya masih muslim. Ada orang muslim, dia meninggal dunia, membawa hutang, meninggalkan hutang, statusnya dia masih muslim. Dalilnya ini, Nabi tidak mau mensolati, tetapi Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk mensolati jenazah tersebut. Berarti dia masih muslim. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Arabi, kata beliau, boleh seseorang atau boleh tokoh masyarakat itu tidak mensolati yang punya hutang dalam rangka untuk mendidik, dalam rangka untuk memberi hukuman sosial kepada masyarakat. Seperti Nabi ini, beliau Nabi, tokoh, bahkan beliau adalah pemimpin saat itu, maka beliau tidak mensolati jenazah tersebut. Jadi boleh, misalkan ada orang jenazah meninggal dunia, dia meninggal dunia meninggalkan hutang, maka tokoh masyarakat boleh untuk tidak mensolati jenazah tersebut dalam rangka untuk mendidik masyarakat agar masyarakat tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Tapi ini menurut sebagian ulama seperti tadi Ibnul Arabi. Bahkan menurut para ulama yang lain, termasuk orang-orang yang fasik, para pelaku dosa besar, misalkan ada orang meninggal dunia dalam kondisi bunuh diri, mabuk kemudian mati, pezina meninggal, koruptor meninggal, teroris meninggal. Mereka masih muslim, masih mukmin, tapi jenazahnya cukup disolati orang-orang awam. Tokoh masyarakat, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, Mbah Yai, Pak Mudin, tidak perlu mensolati jenazah mereka, bukan karena mereka murtad, tapi untuk mendidik kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga di antara pelajaran dari kisah ini adalah hutang itu harus dilunasi. Harus dilunasi, tidak cukup dijamin. Tadi jenazah ini ketika meninggal dunia setelah dijamin oleh Abu Qatadah, maka esok harinya Nabi tanya kepada Abu Qatadah, apakah utangnya sudah kamu lunasi? Kata Abu Qatadah, belum ya Rasul. Lusa Nabi ketemu sama Abu Qatadah, ditanya lagi, wahai Abu Qatadah, apakah kamu sudah melunasi hutangnya? Sudah ya Rasul. Apa kata Nabi? Al-ana barudat alaihi jilduhu.
sekarang wahai Abu Qatadah, kulitnya orang jenazah itu yang punya hutang itu baru dingin. Misalkan contoh, meninggalnya hari Senin jenazah itu, maka baru dilunasi oleh Abu Qatadah hari Rabu. Maka kata Nabi, kulitnya jenazah itu baru dingin. Ini dalil bahwa hutang itu panas. Hutang itu membuat orangnya tidak tentram di alam barzah, menjadi gelisah, menjadi susah, menjadi repot ya di alam barzah. Padahal hutang itu kan didapatkan dengan cara yang sah, legal, boleh, halal, saling ridho. Tapi ternyata berakibat kulitnya panas ketika di alam barzah. Bagaimana kalau uang korupsi, ya, uang maling, uang nyolong, uang penggelapan, Masya Allah. Ini aja uang utang aja ya, padahal didapatkan dengan cara yang halal, saling ridho, itu saja dampaknya sangat mengerikan di alam barzah, apalagi orang yang korupsi, orang yang nyolong, orang yang rampok, maka lebih mengerikan lagi karena dia membawa hak orang lain. Ya. Bahkan dalam madhab Maliki, dalam madhab Maliki, orang yang dia meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta waris, tapi dia masih punya hutang, maka harta waris tidak boleh dilunasi. Harta waris tidak boleh dibagi kecuali setelah hutangnya dibayar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, "Min ba'di wasiyati yuswi biha audain." Jadi dalam agama kita itu seseorang kalau dia meninggal dunia, dia meninggalkan harta waris dan dia meninggalkan hutang, maka harta waris boleh dibagi kepada ahli waris dengan dua syarat. Yang pertama, hutangnya sudah dilunasi. Yang kedua adalah sudah dibayarkan wasiatnya. Jadi wasiat mayat ditunaikan, hutang mayat sudah dilunasi, baru boleh membagi harta waris. Jelas ya? Jadi harta waris boleh dibagi setelah hutang mayat lunas dan wasiat mayat ditunaikan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita ingin ketika kita mati itu bisa istirahat. Karena kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu dia di dunia ini dalam kondisi kabad. Kabad itu bersusah payah. Kita kan susah di dunia ini, gitu. Capek, kesel, lelah, letih. Gitu. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah lelah? Kita lelah kerja, lelah ibadah, dan seterusnya. Nah, kita ingin ketika kita meninggal dunia, kita bisa istirahat. Sebagaimana doa Nabi, waj'alil mauta rohatan lana. Ya Allah, jadikanlah kematianku menjadi tempat istirahat bagiku. Jangan sampai kita meninggal dunia, justru kita mendapatkan azab kubur gara-gara utang. Na'udzubillah. Oke, Masya Allah. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita punya hutang, ya segera dibayar. Ya. Nah, jadi berhutang itu boleh, tapi membayar hutang itu wajib. Jangan dibalik. Ya. Ada yang membalik, kadang utang itu wajib, nek lunasi boleh. Ini enggak benar. Yang benar itu hutang itu boleh, membayar hutang itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua dalil bahwa hutang bukan perkara sepele adalah ancaman dengan azab kubur. Jadi hutang itu dibawa mati. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yughdha anhu. Hadis At-Tirmidzi. Jiwa seseorang itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Oleh karena itu, nun sewu, kalau orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal,
kita hendaknya peduli, kita peduli. Apakah orang tua kita punya hutang? Kita peduli, jangan cuek. Makanya di masyarakat kita ada tradisi yang bagus, yaitu ketika jenazah mau diberangkatkan ke kuburan, mungkin ada salah satu dari perwakilan keluarga yang berpidato, kemudian menyampaikan siapa yang punya tanggungan hutang atau siapa yang punya piutang dengan keluarga kami yang meninggal, maka hubungi kami. Nah ini ya, ini tradisi yang bagus, hendaknya bisa dilanjutkan. Karena perkara hutang bukan perkara sepele, bukan perkara kecil. Hutang itu dianggap selesai ketika sudah dilunasi. Tidak cukup hanya ditanggung, tapi harus lunas, harus dilunasi. Makanya orang yang sengaja tidak melunasi hutangnya berarti dia tidak peduli dengan akhiratnya. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, lau anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya thumma qutila thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqdu anhu dainuhu." Hadis An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya ada seseorang yang dia berjihad di jalan Allah, dia berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid, kemudian dia hidup lagi, kemudian berjihad lagi, mati lagi, kemudian hidup lagi, kemudian berjihad lagi, mati, hidup lagi, berjihad, mati, sampai 3 kali, berarti dia jihad 3 kali, berjihad, hidup lagi. Berjihad, meninggal, hidup lagi. Berjihad, meninggal, hidup lagi. Sampai 3 kali, tetapi kalau dia masih punya tanggungan hutang, maka dia terhalang masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Masya Allah. Orang yang mati syahid itu, Masya Allah, luar biasa. Langsung masuk surga dia. Bahkan orang yang mati syahid itu, dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Tapi ternyata gara-gara dia punya hutang, dia tertunda masuk surga. Masya Allah. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, di antara dalil bahwa hutang bukan perkara sepele adalah kehormatannya, nama baiknya boleh dicemarkan. Dan pemerintah boleh mengambil paksa hartanya. Kalau ada orang berhutang, kemudian sudah jatuh tempo, kemudian dia mampu melunasi, tapi dia tidak membayar, tidak melunasi, maka orang yang menghutangi itu boleh lapor kepada pemerintah, lapor kepada pihak berwajib, dan pemerintah boleh mengambil paksa barangnya atau hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Masya Allah. Memang hari ini itu aneh. Jadi nuwun sewu, kalau hari ini ada orang yang dia menghutangi panjenengan, menghutangi kita, ingat itu orang baik. Saya ulangi, kalau hari ini zaman now ada orang yang menghutangi kita uang tanpa bunga, tanpa riba, ingat itu orang yang baik. Itu orang yang baik. Maka jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Insya Allah. Jangan sampai kita malah mendolimi beliau. Tapi tadi hari ini tuh banyak orang-orang yang aneh. Dia sudah ditolong, sudah dihutangi. Kadang ketika jatuh tempo ganti nomor HP, ganti nomor WA, gitu. Pindah alamat. Kalau ditagih malah dia nesu-nesu, marah-marah. Ini namanya orang yang tidak tahu diri. Dia sudah ditolong, dibantu, diringankan bebannya, tapi justru dia malah marah-marah. Masya Allah. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kasus, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana kalau kita dulu punya hutang, kemudian sekarang mau bayar hutang kita, tapi orang yang
menghutangi kita, dia pindah rumah misalkan, dia pindah alamat misalkan. Maka jawabannya adalah yang pertama, kita berusaha untuk mencari orang tersebut dengan maksimal, mencari alamatnya, mencari nomor HP-nya, mencari kerabatnya, keluarganya dengan maksimal. Kalau tidak mampu, tidak ketemu, yang kedua kita mencari keluarganya, kerabatnya. Nanti kalau ketemu bisa kita titipkan. Yang ketiga, kalau nggak mampu juga, orangnya sudah tidak ada, kerabatnya juga sudah tidak ada. Yang ketiga adalah kita mensedekahkan. Kita sedekahkan uang tersebut, uang yang kita hutang itu atas nama dia. Kita sedekahkan atas nama dia, diberikan kepada fakir miskin atau anak yatim atau mungkin ke masjid, atau ke madrasah, boleh, atau ke tempat sosial. Yang kedua adalah permasalahan yang kedua adalah kita dahulu merasa pernah punya hutang. Dahulu kita merasa pernah punya hutang, atau kita yakin punya hutang, tapi lupa jumlahnya. Misalkan, kita yakin pernah punya hutang sama si A, sama si B, tapi lupa jumlahnya, lupa nominalnya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita ambil batas bawah dan batas atas. Misalkan contoh, saya yakin pernah punya hutang kepada si A, tapi lupa jumlahnya antara 100.000 dengan 500.000 misalkan. Batas bawah 100.000, batas atas 500.000. Kalau 100.000 lebih, tapi kalau 500.000 tidak sampai lebih. Maka kata para ulama, kita ambil batas atas. Kita ambil batas atas dalam rangka untuk zimmah, dalam rangka untuk meninggalkan beban. Jelas ya? Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada beberapa nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW tentang adab-adab utang piutang. Yang pertama kita mulai dulu dari adab orang yang menghutangi atau debitur ya. Adab orang yang menghutangi atau debitur. Yang pertama adalah mencatat. Ketika ada orang berhutang kepada kita, adab yang pertama yang diajarkan Islam adalah mencatat hutang itu. Meskipun yang hutang itu mungkin orang tua kita, ustadz kita, ya, yang menghutangi mungkin kerabat kita, guru kita, dosen kita, teman akrab kita, tetap Islam mengajarkan untuk mencatat. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Ini merupakan ayat terpanjang di Al-Qur'an. Al-Baqarah 282. Ayat terpanjang itu ayat yang membahas tentang hutang ternyata. Kalau surat terpanjang Al-Baqarah. Surat termulia adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia ayat Kursi. Ayat yang paling panjang ternyata ayat yang membahas tentang hutang. Ini perintah untuk mencatat. Faktubu dicatat. Agar nanti tidak ada salah surup ya, tidak ada salah paham dan seterusnya. Syukur-syukur bermateri, ada saksi, ini lebih baik. Ini lebih baik untuk menjaga tali kekerabatan, tali ukhuwah dengan saudara-saudara kita. Ini yang pertama, adab debitur, orang yang menghutangi. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi menghutangi itu akad sosial, akad sosial. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala, menghadap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menghutangi orang itu sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin
yuqridu musliman qardun marrataini illa kana qasadaqatiha marratan. Barang siapa yang dia memberi hutang kepada saudaranya muslim 2 kali, maka dia seperti bersedekah 1 kali. Contoh, si A dia menghutangi si B 1 juta. Dalam Islam dia seolah-olah dia bersedekah 500.000. Jelas ya? Si A menghutangi si B 100 juta. Maka seolah-olah dia menghutangi si B 50 juta. Masya Allah. Dengan kita kalau menolong orang dengan tenaga mungkin sebentar. Kita kalau menolong orang dengan ilmu mungkin juga tidak banyak. Tapi kalau kita menolong orang dengan uang itu bisa lama. Makanya nuwun sewu, kalau kita punya uang nganggur, kalau bisa dimanfaatkan, biar dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi tadi dengan beberapa catatan, mungkin dia muslim, dia orangnya kita kenal, statusnya jelas, dia bukan pendusta dan seterusnya. Nah, monggo, mungkin kita punya sesuatu yang nganggur, biar dimanfaatkan mereka. Mungkin uang kita daripada nganggur, mungkin rumah kita nganggur, mungkin tanah kita nganggur, mungkin HP kita nganggur, mobil kita nganggur. Jangan sampai tidak bermanfaat. Kita manfaatkan untuk saudara kaum muslimin agar berkah, agar bermanfaat. Ini yang kedua, harus ikhlas mengharap pahala balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memberi waktu longgar tatkala jatuh tempo dan dia belum bisa melunasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 280 Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian mendapati orang yang berhutang kepada kalian itu tidak bisa melunasi ketika jatuh tempo, maka berilah tangguh, berilah waktu longgar. Berilah waktu longgar untuk melunasi hutangnya. Ini hukumnya wajib, Jadi memberi waktu longgar itu hukumnya wajib. Tapi kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian memutihkan seluruhnya, mensedekahkan seluruhnya atau sebagiannya itu lebih baik. Tapi ini hukumnya sunnah. Jadi kalau memberi waktu longgar hukumnya wajib, tapi kalau mensedekahkan sebagian atau memutihkan seluruhnya hukumnya sunnah. Contoh, si A hutang kepada si B 1 juta. Misalkan, jatuh temponya bulan September misalkan. Ternyata ketika bulan September si B belum bisa melunasi, maka wajib bagi si A untuk memberi waktu tangguh untuk membayar, mungkin Oktober atau Desember dan seterusnya. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau si A ingin bersedekah, sudahlah bayar 500.000 saja, ini lebih baik. Atau malah dibebaskan seluruhnya, diputihkan seluruhnya, ini tentu yang terbaik. Ini yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah yang yang keempat adalah tidak mengambil manfaat dari hutang. Tidak mengambil manfaat dari hutang. Kata Fudullah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka itu termasuk riba. Maka tidak boleh kita menolong orang tapi dengan niat untuk mengambil keuntungan. Itu namanya nulung tapi mentung, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hukumnya tidak boleh. Kita misalkan menghutangi saudara kita 1 juta, kemudian kembalinya harus 1.200.000. Nah, ini hukumnya tidak boleh, hukumnya riba. Ada pertanyaan mungkin, ada pertanyaan, boleh nggak sih kita melunasi hutang kita itu lebih? Saya misalkan hutang kepada si A 1 juta. Ketika saya lunasi, saya bayarnya 1.200.000. Maka
hukum seperti ini hukumnya boleh dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Jadi memberi hadiah karena sebab hutang itu ada 3 kondisi. Memberi hadiah karena sebab hutang itu ada 3 kondisi. Yang pertama, hadiah itu diberikan setelah hutang lunas. Nah, ini tentu jelas boleh. Misalkan contoh, saya hutang kepada si A 1 juta. Hari ini saya lunasi. Besoknya hari Sabtu, besok saya datang ke rumahnya si A. Wahai A, ini ada hadiah, misalkan lontong opor, hukumnya boleh. Karena hutangnya sudah lunas. Yang kedua, hadiah diberikan ketika hutangnya belum lunas. Maka ada 2 alternatif, ada 2 pilihan. Hadiah diberikan ketika hutangnya belum lunas, maka ada 2 pilihan bagi orang yang memberi hutang. Yang pertama ditolak, yang pertama ditolak, yang kedua adalah diterima hadiah itu, tapi dihitung sebagai bagian dari cicilan. Jelas sih, contoh. Saya misalkan hutang kepada si A 1 juta. Kemudian hutang saya belum lunas, saya datang ke rumahnya si A, saya memberi hadiah misalkan ayam goreng misalkan. Ayam goreng seharga 50.000 misalkan. Maka bagi si A ini dia punya 2 pilihan. Yang pertama menolak, yang kedua boleh menerima hadiah saya tadi ayam goreng, tapi dinilai dihitung bagian dari cicilan. Berarti karena sudah saya beri hadiah ayam goreng senilai 50.000, maka hutang saya tinggal 950.000. Jelas ya? Yang ketiga, hadiah itu diberikan tatkala melunasi. Yang pertama tadi hadiah diberikan ketika utang sudah lunas, boleh. Yang kedua, hadiah diberikan ketika hutangnya masih, maka ada 2 pilihan tadi. Yang ketiga, hadiah diberikan ketika melunasi. Ketika melunasi, maka saya membawa hadiah untuk si A. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh dengan 3 syarat. Boleh saya memberi hadiah kepada si A ketika melunasi dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada kesepakatan atau perjanjian di awal. Jadi memang murni atas inisiatif saya sendiri. Jelas ya? Yang kedua, kalau ada kesepakatan tidak boleh. Yang kedua adalah bukan permintaan dari si A. Kalau si A mempersyaratkan, wahai Subhi, kamu tak hutangnya 1 juta, tapi dengan syarat nanti kalau melunasi tolong dilebihkan 200.000. Nah, ini tidak boleh, berarti ada permintaan dari si A. Jelas ya? Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat orang yang berhutang itu harus memberi hadiah. Kalau ada tradisi seperti itu, maka hukumnya tidak boleh meskipun tidak ada kesepakatan di awal dan tidak ada permintaan dari orang yang menghutang. Karena tradisi masyarakat itu terkadang bisa menjadi dalil, bisa menjadi hukum. Jelas ya? Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi memberi kelonggaran waktu untuk pelunasan hutang hukumnya wajib. Tapi kalau memutihkan atau mensedekahkan sebagian hukumnya sunnah. Pertanyaan. Pertanyaan tidak harus dijawab. Pertanyaannya adalah memberi kelonggaran waktu untuk melunasi hutang dengan memutihkan hutangnya 100% itu lebih afdol mana? Maka jawabannya adalah lebih afdol memutihkan. Tapi kalau memutihkan hukumnya sunnah. Tapi kalau memberi kelonggaran hukumnya wajib. Berarti di sini wajib dengan sunnah lebih afdol sunnah. Padahal hukum asal wajib dengan sunnah itu lebih afdol wajib. Sholat sunnah qobliyah subuh. Dengan sholat subuh. Maka lebih afdol sholat subuh.
sholat zuhur dengan sholat sunnah qabliyah zuhur lebih afdol sholat zuhur. Puasa Senin Kemis dengan puasa Ramadan lebih afdol puasa Ramadan karena wajib. Tapi ada pengkhususan, ya. Ada beberapa syariat terkadang itu yang sunnah lebih afdol, lebih utama, lebih baik daripada yang wajib. Seperti ini tadi, membebaskan hutang itu hukumnya sunnah, tapi lebih afdol daripada hanya sebatas memberi kelonggaran waktu pelunasan yang hukumnya wajib. Sama dengan memberi salam itu sunnah. Nek menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Pertanyaan, memberi salam dengan menjawab salam lebih afdol mana? Lebih afdol menjawab. Lebih afdol memberi salam. Jelas sih, karena seseorang itu bisa menjawab salam kalau ada orang yang memberi salam. Berarti di sini kita tahu yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Baik, yang terakhir nasihat untuk orang yang menghutangi. Yang terakhir adalah mudah atau lembut ketika menagih. Nabi kita Muhammad bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatadha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bermudah, orang yang menjual dengan mudah, membeli dengan mudah, dan menagih hutang dengan mudah. Ya, kita kalau ada orang berhutang kepada kita ketika sudah jatuh tempo, monggo kita tagih ya, dengan cara yang lembut, sopan, santun, ya, tidak serakah, tidak marah-marah, tapi lembut. Gini Bapak Ibu yang berbahagia, ketika ada orang berhutang kepada kita, hanya ada dua pilihan. Terutama dia Muslim. Kalau ada orang Muslim berhutang kepada kita, kita punya dua pilihan. Yang pertama, menagih. Yang kedua, mengikhlaskan. Hanya dua pilihan ini, jangan yang lain. Jelas kita ulangi, kalau ada orang Muslim berhutang kepada kita punya dua pilihan. Menagih atau mengikhlaskan. Jangan sampai kita tidak menagih dan tidak mengikhlaskan. Kita malah bilang tak tagih neng akhirat. Ini nggak boleh. Ini kita bisa, berarti kita senang saudara kita di neraka, disiksa. Jangan sampai gara-gara kita saudara kita disiksa di neraka. Kalau kita memang tidak bisa mengikhlaskan, mungkin utangnya besar, kita juga butuh, ya sudah ditagih. Ditagih dengan lembut, ditagih dengan santun. Yang terakhir sebelum kita akhiri, yaitu adab untuk kreditur. Adab untuk orang yang berhutang. Tadi yang pertama adab untuk orang yang menghutangi, ini adab untuk orang yang berhutang. Yang pertama, jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih. Matur nuwun, syukron, jazakallah khairan. Kalau kita sudah ditolong orang, jangan lupa kita berterima kasih kepada mereka. Yang kedua adalah ada niat, ada tekad untuk membayar, untuk melunasi. Barang siapa yang dia berhutang, tapi dengan niat untuk tidak melunasi, tadi dia statusnya seperti pencuri nanti ketika di akhirat. Nabi kita Muhammad bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adda'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahallahu al-Bukhari. Hadis al-Bukhari. Barang siapa yang dia berhutang dan dia punya tekad kuat untuk melunasi, maka Allah akan membantu, akan memudahkannya, memberi jalan, memberi solusi. Tapi barang siapa yang dia berhutang dan dia sudah punya niat untuk tidak dikembalikan, untuk tidak dibayar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, tidak memudahkan baginya. Makanya kalau kita berhutang kita serius. Mungkin ada ketika kita punya hutang ya harus istilah agak ngirit. Mungkin makan ya sederhana. Jangan punya utang malah gonta-ganti HP misalkan. Ini nggak benar. Gonta-ganti mobil, renovasi rumah, hutang. Ini nggak benar.
benar, ini zalim, namanya zalim. Bahkan para ulama mengatakan orang yang punya hutang, kemudian apakah dia wajib haji? Dia punya hutang, dia punya hutang. Apakah dia wajib haji? Jawabannya, kalau sudah jatuh tempo, hutang dulu dibayar, hutang dulu dibayar, karena wajib hukumnya, hutang dulu dibayar. Tapi kalau belum jatuh tempo dan dia punya aset untuk melunasi hutangnya, maka enggak apa-apa, dia pergi haji. Ada sebagian orang itu aneh, dia punya hutang sana sini enggak dibayar, tapi dengan teman-temannya dia royal, dia mentraktir teman-temannya, tapi hutangnya enggak dibayar, ini enggak benar ini. Yang ketiga di antara adab orang yang berhutang adalah segera dibayar, meskipun belum jatuh tempo. Karena untuk segera menghilangkan, melepas beban, karena hutang itu beban. Hutang itu beban. Kata Nabi SAW, man faraqar ruh al jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah al kibri wad dain wal gulul. Barang siapa yang dia meninggal dunia dan dia tidak syirik kepada Allah, dia tidak punya hutang dan dia tidak gulul, maka dia dijamin masuk surga. Masya Allah. Yang terakhir, ketika kita melunasi hutang, hendaknya dibayar dengan lebih baik, lebih bagus. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah berhutang onta, dan Nabi Muhammad melunasi dengan onta yang lebih baik. Kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang melunasi hutangnya dengan yang terbaik. Mungkin ini karena sudah hampir jam 5 yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara hutang. Kalau harus hutang ya jangan menjadi hobi, jangan menjadi budaya, jangan menjadi tradisi hutang. Demikian Mas Rinto, bila ada yang kurang jelas, mohon maaf, saya agak capek, saya kemarin ujian kuliah dan sudah selesai, tinggal wisuda, mohon doa dari panjenengan Bapak Ibu. Demikian Mas Rinto yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, monggo. Terima kasih Ustaz Khairan atas penjelasannya mengenai hutang yang ternyata Masya Allah sangat penting sekali dan bukan perkara ringan sesuai yang Ustadz tadi telah sampaikan. Monggo Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Masih ada waktu, barangkali masih belum sampai pukul 5, silakan monggo Bapak Ibu. Mas Windu mungkin. Monggo Pak Gunawan. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak dosen, monggo. Saya ini Ustaz, mau tanya, kalau tadi kan hutang dengan sesama, kalau ini agak melenceng mungkin, tapi ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Itu ada teman yang merasa punya hutang selama masih mudanya, itu hutang sholat fardu. Jadi bahasa ininya sholatnya bolong gitu. Dia menganggapnya hutang. Jadi misalkan dia waktu muda itu sholatnya hanya zuhur atau maghrib saja. Jadi dia merasa punya hutang sholat isya itu sejak mudanya itu banyak hutang sholat isya. Dan terus dia itu sholat isya 4 rakaat biasa, terus dia sholat lagi 4 rakaat, terus dia sholat lagi. Saya tanya, itu sholat apa? Ini sholat membayar hutang-hutang saya waktu muda, sering meninggalkan sholat isya atau sering meninggalkan sholat maghrib. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak dosen, dari Pak Gunawan, semoga bisa kita jawab.
Yang pertama, ulama berbeda pendapat status orang yang dia dahulu meninggalkan sholat. Apakah sholatnya wajib diqodho atau tidak wajib diqodho? Ulama berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah, setahu saya itu diqodho, diqodho. Tapi menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, maka sholatnya tidak wajib diqodho, hanya saja dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Itu, dia bertaubat kepada Allah, tidak usah diqodho. Kenapa? Karena kalau diqodho, itu nanti akan mempersulit dirinya. Kecuali kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan manusia seperti zakat, itu memang harus diqodho, dibayar. Tetapi kalau sholat itu kan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberatkan. Misalkan contoh, ada orang dia tidak sholat selama misalkan 10 tahun. Dan saya dulu pernah itu punya bapak les, jadi saya ajar ngaji itu dia cerita, orang Lamper itu dia cerita dia tidak sholat selama 40 tahun. Nah kalau diqodho nanti memberatkan, maka pendapat yang kuat orang yang dulu tidak sholat itu bukan solusinya bukan dengan diqodho, tapi dia bertaubat, tidak diulang. Kemudian dia menyesal dan memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, qodho sholat itu hanya berlaku dalam dua kondisi. Mengqodho sholat itu hanya berlaku dalam dua kondisi. Yang pertama adalah lupa. Yang kedua adalah karena ketiduran. Nah, ini diqodho. Orang kok lupa sholat, maka saat ingat kapanpun wajib diqodho, diganti. Yang pertama lupa. Yang kedua adalah ketika ketiduran. Ketika ketiduran maka wajib diqodho. Dan dua ini kan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, waktu muda sengaja tidak sholat selama 10 tahun, maka pendapat yang kuat tidak usah diqodho. Tapi tadi bertaubat, menyesal, tidak diulang, dan dia memperbanyak sholat sunnah. Syukron jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo, kami persilakan mungkin satu penanya, kurang lebih, kalau masih ada. Sambil menunggu, kalau belum ada, mohon izin Ustadz. Kalau saya bertanya mengenai masih menyinggung hutang, Ustadz. Kalau untuk usaha, Ustadz, kalau untuk usaha ini kan, alhamdulillah kita coba buka usaha seperti minuman gitu, Ustadz. Misalkan jus gitu, masih baru. Nah, ketika mau buka itu pikir-pikir mau masukkan ke GoFood atau GrabFood atau yang lainnya gitu, Ustadz. Tapi kok katanya dengar-dengar hukumnya nanti kalau kita GoFood atau GrabFood kan ditalangi dulu, Ustadz. Ditalangi dulu oleh drivernya, terus kemudian nanti dibayarkan oleh pembeli dengan ada biaya lebih mungkin begitu. Nah itu bagaimana baiknya Ustadz kami? Apakah kita gabung ke GrabFood atau GoFood itu atau boleh atau tidak atau tidak boleh, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Mohon maaf, saya tidak paham GoFood dan seterusnya. Saya mohon maaf, belum tahu jawabannya. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa, Allahu a'lam, ditanyakan kepada Ustadz yang lain. Ustadz. Monggo Bapak Ibu, kalau ada mungkin satu penanya, kalau belum mungkin kesimpulan oleh Ustadz dan kemudian ditutup dengan doa. Baik, sudah jam 5 ke jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan sore hari ini yang pertama adalah hendaknya kita peduli dengan kehidupan barzah kita, peduli dengan kehidupan mahsyar kita, peduli dengan kehidupan akhirat kita. Ya, di antara kepedulian kita dengan alam akhirat kita adalah kita tidak gampang-gampang dalam berhutang, karena berhutang itu dibawa mati, karena hutang itu diselesaikan kalau tidak di dunia maka di akhirat. Oleh karena itu kita boleh berhutang ketika dalam kondisi darurat, dalam kondisi memenuhi kebutuhan pokok, dan dalam kondisi ketika kita punya aset nih. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk berhutang, nih. Karena tadi hari ini banyak manusia dimotivasi untuk hutang, nih. Rumah kredit, mobil kredit, HP kredit, baskom kredit, alat rumah tangga kredit, mesin cuci kredit, istri tidak ya, tidak kredit ya. Jadi menjadi beban karena kita itu ketika kita lahir kita nggak punya beban. Ketika kita lahir kita merdeka, kita nggak punya beban. Jangan sampai hidup kita ini menjadi susah, gelisah gara-gara hutang. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari hutang. Yang punya hutang segera dibayar, segera dilunasi. Jangan sampai kita mengandalkan anak kita, karena anak kita belum tentu mau melunasi, belum tentu istri kita mau melunasi. Maka tetap waspada, hati-hati dengan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, Bapak Ibu. Terima kasih, Ustaz. Matur nuwun Ustadz, Mas Rinto, dan Bapak Ibu semuanya sehat selalu.